Halo Sagittarius, welcome back to my channel. Bersama aku Maila, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang gak tahan. Banyak yang sudah melirik kamu dan kamu jadi sorotan. Seperti apakah energi kamu yang akan terbaca? Kita akan coba cek ya. Tapi ingat buat Sagittarius, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Sagittarius, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Sagittarius semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Cek untuk energi kamu di sini, apakah yang akan terbaca. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, kalau aku lihat dari bottom of the deck, kamu itu adalah sosok yang pemurah hati. Kamu orangnya juga nggak tegaan, ya. Dan aku juga melihat kamu itu suka berbagi dengan siapapun. Kamu tidak akan memilih-milih. Jika itu bisa membuat kamu bahagia, ya kenapa tidak? Itu yang kau pikirkan. Oke. Nah, disitulah yang membuat orang-orang merasa menilai kamu itu adalah sosok yang baik, sosok yang mandiri, sosok yang penuh dengan tanggung jawab. Nah, dan aku juga ngerasakan bahwasanya kamu juga akan selalu dipengaruhi oleh energi-energi negatif. Ya. Ini juga bentuk dari sifat petualangnya kamu. Ya, kamu itu sebenarnya adalah sosok yang ceria, optimis, dan penuh semangat. Tapi ada juga sih ya, beberapa dari kamu itu kenapa dilirik dan kenapa menjadi sorotan ya, karena sifat petualang dan berani kamu. Dan kamu juga selalu mencoba hal-hal baru ya. Kamu selalu mau keluar dari zona nyaman kamu. Seandainya contoh ya, misal kamu itu memiliki suatu permasalahan, entah itu mungkin dari percintaan atau dari pekerjaan atau dari sebuah lingkungan komunitas kamu ya, di sosialita kamu, dan kamu ngerasa itu adalah hubungan yang toksik, atau mungkin pasangan kamu itu adalah seseorang yang temperamen, seseorang yang benar-benar egois ya, toksik. Kamu mencoba untuk bertahan di hubungan itu, baik itu hubungan pekerjaan atau hubungan percintaan ya, karena kamu mencoba untuk berbagi dengan dia dan kamu berharap suatu saat bisa berubah gitu loh, tapi ternyata tidak. Nah, itulah keberanian kamu untuk bisa keluar dari zona nyaman, keluar dari hubungan itu, mencoba sesuatu hal yang baru. Mungkin dengan sendirinya mungkin kamu lebih tenang. Dengan kamu keluar dari hubungan itu, kamu mungkin lebih akan bahagia gitu loh, tidak kepikiran tentang hal-hal yang macam-macam begitu ya. Nah, itu kamu. Jadi kamu itu benar-benar kayak terlihat menarik ya, membuat orang makin penasaran juga ya, dan membuat orang terinspirasi juga sih dari kamu ya. Karena kamu tidak mau terkontaminasi dengan energi-energi negatif. Oke? Nah, ada juga berikutnya, bahwasanya kamu itu adalah orang yang selalu optimis ya dalam melakukan segala hal. Karena di sini walaupun terkadang kamu pernah ya kamu berada di posisi atau kondisi yang terjebak gitu loh, entah itu dalam hubungan percintaan atau hubungan pekerjaan ya, ini membuat kamu akhirnya berani untuk keluar dari zona nyaman. Terus kamu optimis bahwasanya keterjebakan kamu ini adalah awal baru bagi kamu untuk memulai satu hal yang baru ke depannya ya. Jadi kamu benar-benar kayak berani untuk keluar dari keterjebakan kamu. Oke, dan optimisme kamu ini sebenarnya menular ya buat orang-orang. Orang mungkin tahu ya, pernah mereka menyadari bahwasanya kamu itu punya pasangan yang toksik. Mungkin pasangan kamu itu temperamen, pasangan kamu itu mungkin hanya memanfaatkan kamu ya. Tapi mereka mungkin merasa kayak, kok bisa ya kau bertahan padahal kamu kan pengen keluar dari zona itu. Ya emang awalnya sulit, tapi pada akhirnya kamu mulai untuk mengambil sebuah tindakan. Dan itu membuat orang-orang mungkin tercengang gitu loh.
berani ya kamu begitu. Sementara mungkin orang tersebut ya mungkin punya jabatan atau apa ya, tapi kamu berani mengambil tindakan untuk keluar dari hubungan itu. Walaupun mungkin pasangan kamu itu punya kekuasaan atau punya jabatan atau punya kekayaan lah gitu ya, kamu nggak berani ditinggal. Maksudnya itu kamu berani untuk ditinggal sendiri gitu loh ya. Oke. Nah, karena di sini benar-benar kayak energi negatif ini kayak menguasai kamu, tapi kamu bisa keluar dari energi negatif ini. Oke. Nah, kamu juga termasuk orang yang cerdas dan juga terbuka. Kamu suka ya berbagi pengalaman mungkin dengan orang-orang ya. Apalagi mungkin teman-teman kamu yang mungkin dulunya pernah berada di posisi seperti kamu mungkin berbagi tips gitu ya, berbagi cerita, berbagi pendapat, sehingga membuat mereka juga termotivasi melakukan hal yang sama seperti kamu gitu loh, untuk bisa mencapai kebahagiaan, mencapai sebuah ketenangan ya, ketenangan jiwa, ketenangan batin gitu loh ya. Dan kamu juga sebenarnya punya humor, rasa humor yang cukup luar biasa ya. Kamu bisa membuat orang lain tertawa, kamu juga bisa membuat orang lain itu kayak spontanitas ya, hilang beban mereka gitu loh. Jadi itu kamu membawa energi positif kepada mereka ya. Dan aku juga melihat kamu itu juga punya kepercayaan diri yang cukup kuat. Oke. Makanya di sini apapun bisa kamu lakukan. Apalagi di sini ada King of Cup. Kamu juga punya rasa cinta yang cukup besar dalam diri kamu. Seolah kamu bisa memahami orang-orang yang kayak butuh bantuan kamu, orang-orang yang butuh perhatian kamu. Ya, kamu juga bisa diandalkan untuk dijadikan tempat bersandar mereka. Ya, itu membuat mereka merasa tertarik dengan kamu, menyukai bersahabat dengan kamu, atau mereka itu membuat kamu tuh jadi sorotan banyak orang. Mungkin dari cerita kesana kesini, oh dia itu baik loh, oh dia itu orangnya sabar loh, oh dia itu orangnya friendly banget gitu ya. Nah, itu membuat kamu itu jadi sorotan banyak orang. Ya, mungkin saja nilai plus bagi kamu ini membuat semua orang banyak yang benar-benar kayak bahagia berada di samping kamu. Oke. Tapi benar-benar kamu harus berhati-hati ya dari energi negatif ini, karena banyak orang-orang nantinya yang akan merusak energi kamu, merusak hidup kamu, merusak mungkin karir kamu ya. Kamu harus benar-benar kayak berhati-hati ya. Tapi aku yakin kamu itu adalah orang yang kuat. Apalagi di sini kamu itu adalah orang yang suka berbagi. Maka ya mungkin hal-hal positif yang kamu lakukan ini juga akan menjaga kamu dari hal-hal buruk. Mungkin banyak ya orang-orang yang ingin merusak misalnya hidup kamu atau merusak hubungan kamu dengan pasangan. Tapi dengan diproteknya kamu, mungkin ada malaikat penjaga kamu, malaikat pelindung kamu, dan orang yang tadi ingin berniat jahat itu ya hilang seketika gitu loh. Muncul rasa mereka sehingga tidak jadi untuk melukai kamu atau menyakiti kamu begitu ya. Nah, inilah yang mungkin aku bisa baca tentang diri kamu. Mungkin kamu jadi sorotan atau bagaimana. Ini ada Ten of Cup. Kamu ini memiliki potensi untuk bisa bahagia bersama pasangan kamu, asal kamu bisa mengatasi hal-hal negatif tersebut. Karena di saat kamu sudah bahagia, itu banyak orang-orang yang mengganggu rumah tangga kamu nantinya. Apalagi di sini kamu sudah punya anak ya. Coba pikirkan anak-anak kamu gitu ya. Jangan sampai terkontaminasi oleh energi-energi negatif ya. Orang-orang yang mungkin akan menjadi pelakor di antara kamu dengan pasangan kamu. Ya, itu sangat tidak baik. Itu akan menyusahkan kamu nantinya. Bahkan ya, di saat kamu bahagia dengan pasangan kamu, terus kamu memilih untuk selingkuh atau berkhianat atau mungkin dia, terserah lah ya, pokoknya bisa vice versa gitu ya. Nah, itu kehidupan kamu ataupun dia itu akan hancur. Ya, jika kamu yang punya jabatan kamu mungkin hancur. Jika kamu punya kekayaan kamu akan habis gitu loh. Jadi, tapi jika kamu bahagia ya dengan pasangan kamu, tapi jika kamu punya hubungan yang tidak bahagia dengan pasangan, ya mungkin tapi bukan karena orang ketiga ya. Bisa jadi kamu memilih untuk meninggalkan dia. Ya, biarkan dia memilih jalan dia sendiri dan kamu juga memilih jalan kamu sendiri gitu loh. Ya, intinya semua kembali kepada kamu. Kamu yang bisa menentukan mana yang baik menurut kamu, mana yang tidak ya. Oke, kita akan coba lihat dari kartu oracle. Nah, buat teman-teman yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi, dan itu berbayar ya. Oke, teman-temanku, fokus kepada kartu ini. Bayangkan dia orang yang kau pikirkan jika ada, karena ini juga bisa vice versa energi yang kebaca ya. Oke. Ya.
Find your tribe. Nah, aku melihat kamu akan benar-benar kayak happy karena kamu akan ketemu dengan komunitasnya kamu. Kamu akan ketemu dengan circle-nya kamu, ya. Selama ini mungkin kamu mencoba untuk menerima ya orang-orang yang toksik, orang-orang manipulatif, tapi kamu mencoba untuk masuk ke dalam dunia mereka dengan hal-hal positif. Ya, bisa jadi orang-orang yang tadinya toksik itu udah berubah menjadi orang yang sangat positif. Itu membuat kamu bahagia, happy banget gitu loh. Dan akhirnya ya pada dasarnya semua manusia itu kan baik ya. Tapi terkadang pergaulan, lingkungan yang mungkin akan mempengaruhi gitu ya sifat dan sikap serta tingkah laku kita. Oke, nah di sini aku juga merasakan bahwasanya kamu itu juga termasuk orang yang suka mendengar. Kamu selalu mendengarkan, mungkin ada teman-teman kamu yang punya masalah atau curhat sama kamu gitu ya. Kamu suka mendengarkan mereka. Nah, itu juga yang membuat kamu itu punya nilai plus di mata mereka. Makanya mereka itu suka melirik kamu, bahkan ya sukalah dengan kamu ya, karena kamu itu begitu menghargai suatu persahabatan, menghargai mereka di saat mereka bicara sama kamu gitu ya. Kamu orangnya tipe pendengar, pendengar yang baik, membuat orang-orang nyaman sama kamu ya. Nah, aku juga melihat beberapa dari kamu terkadang juga butuh sendiri. Nah, jadi jika kamu capek, mungkin jika kamu kayak jenuh gitu ya, kamu melakukan meditasi mungkin, kamu melakukan healingnya kamu mungkin dengan sendiri, memilih untuk merenung, bermeditasi dan lain sebagainya. Itu juga ingin mengembalikan energi kamu. Itu seperti juga untuk mengupgrade energi kamu ya. Nah, kita juga lihat di sini, you did it. Kamu juga bisa melakukan apapun. Nah, ibarat kata, ini ada kambing bisa mendaki ke atas puncak. Nah, itu kamu yang tadinya kamu ngerasa tidak mampu, tidak sanggup, kamu ngerasa sangat pesimis, tapi ternyata bisa dengan ketekunan kamu, dengan kegigihan kamu, dengan kekuatan kamu, kamu bisa mencapai puncak ini, puncak kesuksesan kah ini, puncak kebahagiaan kah ini. Nah, jadi kamu bisa untuk melakukan segala sesuatunya. Apalagi kalau kamu tadi yang aku katakan bisa keluar dari zona nyaman kamu, ya. Ini juga ada reconcile your commitment. Nah, kamu juga orangnya punya prinsip dan kamu juga punya komitmen dengan diri kamu. Dan kamu orangnya ya kalau iya iya, enggak gitu loh. Enggak mau bertele-tele, enggak mau berbasa-basi, enggak mau punya banyak drama gitu loh. Karena kamu adalah orang yang secara logika kamu itu benar-benar ingin mencari kebahagiaan. Jadi kamu tahu apa yang harus kamu lakukan ke depannya, ya, begitu. Nah, aku juga melihat ada accept compliment. Di sini kamu akan menerima, ya, akan selalu menerima banyak penghargaan untuk diri kamu, karena kamu sudah tahu bagaimana cara untuk mencintai diri sendiri, bagaimana cara untuk membahagiakan diri kamu sudah tahu, sehingga akhirnya kamu itu bisa melakukan apapun yang membuat orang-orang merasa ya kamu pantas untuk mendapatkan penghargaan ini. Apalagi mungkin di dunia pekerjaannya kamu, karir kamu ya, dimana kamu selalu menunjukkan kualitas diri kamu juga punya value ya. Dan itu membuat atasan kamu suka mungkin ya dengan kamu, dan akhirnya kamu gampang untuk mungkin naik jabatan atau mendapatkan promosi atau mungkin mendapatkan bonus, apresiasi gitu ya. Jadi mudah aja. Oke. Nah, jadi beberapa dari kamu tingkatkanlah kualitas diri kamu. Jika kamu benar-benar merasa hidup kamu itu stuck, ya kamu akan bangkit, let's go. Kamu akan bisa berjuang di sini. Kamu akan bisa gigih dalam mencapai tujuan kamu. Aku yakin. Karena kamu ini termasuk orang yang sabar, orang yang baik. Walaupun dulunya kamu sering dikhianati, disakiti, dikecewakan, bahkan dimanfaatkan. Tapi kamu akan bisa keluar dari zona itu. Terkadang ya mungkin kamu juga mencari suatu bimbingan juga ya. Bimbingan itu mungkin melalui tarot atau teman-teman kamu yang satu circle gitu ya. Itu akan membuat kamu tersupport atau tereffort gitu ya. Membuat semuanya itu akan bisa berubah. Oke. Nah, teman-temanku, mungkin inilah yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Anggap ini adalah sebagai hal-hal positif yang harus kamu dengar dan bisa membuat hidup kita itu bisa lebih baik ke depannya. Amin ya, aminkan. Oke teman-temanku, sampai ketemu lagi. Dadah.